Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang simpel, yaitu tentang cara pembuatan pouch atau dompet yang bentuknya tipis dan flat seperti ini. Ini caranya mudah dan gampang sekali diikuti. Untuk teman-teman yang ingin membuatnya, mari simak tutorial ini sampai selesai. Siapkan sebuah resleting dengan panjang 18 cm. Kemudian kain katun, saya pakai 2 macam motif, busa angin sebagai pelapis, dan juga buatlah sebuah pola dengan panjang ini atasnya 18 cm dan tinggi 9 cm. Kemudian bentuk lengkung, lalu pola persegi untuk pita dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Baik, kita akan mulai prosesnya. Yang pertama, kita akan memotong bahan, potong semua bahan sesuai dengan pola. Setiap bahan dipotong sebanyak 2 lembar, baik busa angin maupun kain katunnya. Per motif 2 lembar. Kita potong sesuai pola. Ini diberi kampu atau lebihan di setiap sisi-sisinya. Nah, ini ada 2 lembar yang motif bunga sebanyak 2 lembar. Ini untuk bagian luar pouch atau dompet. Kemudian motif polkadot ada 2 lembar juga, ini untuk furing dalamnya. Kemudian busa anginnya juga 2 lembar. Dan juga untuk pita kita potong selembar, namun pola diletakkan pada lipatan kain seperti ini. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita motong kain memanjang untuk bias tape atau bisban dengan serat serong seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan ke proses menjahitnya. Pertama-tama kita lapisi dulu bahan utama atau bagian luar dompet dengan busa angin. Kita lekatkan sementara kain dengan busa angin dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Di jarum pentul supaya tidak bergeser kainnya. Nah, setelah itu kita akan memasang resletingnya di bagian atas pola dompet. Kira-kira seperti ini nanti letaknya. Kita mulai memasang satu persatu. Nah, lebih gampang memasangnya dengan sepatu jahit yang hanya satu sisi ya, jahit tidak nabrak. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Kita pasang sisi sebelahnya lagi. Kita jahit. Setelah resletingnya terpasang, kita akan memasang furing untuk bagian dalamnya. Kita ambil kain motif polkadot. Kita masang dengan meletakkannya pada bagian baik kain. Posisinya seperti ini. Jadi nanti ketika dibalik, posisi baik kain berada di dalam. Kita semat supaya lebih mudah ketika memasangnya. Nah, nanti jahitnya dari sini supaya lebih rapi. Kita ikuti hasil tindasan dari resleting yang tadi kita pasang. Sesuai tindasan saja. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Lalu sebelahnya kita pasang juga furingnya. Setelah semua selesai terjahit, kita posisikan furingnya semua ke arah dalam. Kemudian satukan dompet menjadi satu seperti ini. Lalu kita akan memasang bisban pada tepi dompet. Kita sematkan kain panjang serong pada tepi dompet, jangan sampai menyentuh besi resleting ya. Di tepi, lalu kita jahit di sekeliling tepi. Nah, selesai dijahit. Supaya hasilnya bagus, kita kecilkan dulu ini kampu sisa busa-busanya ini. Kira-kira menjadi
kurang dari setengah sentimeter, kecil saja. Setelah digunting, kita akan merapikan bagian bisbannya, kita lipat ke sisi yang lain seperti ini. Kita arahkan, lebih bagus kalau disetrika, jadi hasilnya lebih bagus. Ini kita potong sisa kain bisbannya. Nah, ini kita rapikan, bagian ujung kita lipat ke arah dalam seperti ini. Sisinya kita lipat lagi gini, lalu kita lipat kembali sesuai dengan garis jahitan bisban yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian kita semat dari arah sini. Nah, kita semat. Ini kita pasang terus sampai selesai di sekeliling bisban. Lalu kita jahit tindas bagian bisbannya. Ini kita tindas kira-kira jaraknya sekitar 1 mm dari tepi bisban, agar bagian sisi lainnya juga ikut tertindas. Nah, begini dia hasilnya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya yaitu kita akan membuat pita dari polanya. Kita lipat ke bagian buruk seperti ini. Kita jahit sisi memanjangnya, jahit, lalu beri jarak yang tidak dijahit untuk nanti membalik pita. Kita gunting dulu sisa kainnya, lalu kita lipat kembali seperti ini. Kampuhnya dibuka supaya ketebalannya merata di semua pitanya. Lalu kita jahit ujung-ujungnya. Nih, sisi sini, sisi satunya juga kita jahit. Setelah itu kita tipiskan kampuhnya, kita kecilkan supaya nanti hasil ujungnya lebih rapi. Lalu kita balik pitanya dari bagian yang tidak terjahit tadi ke arah luar. Ujung-ujungnya kita rapikan sehingga membentuk lancip. Nah, ini sudah saya setrika pitanya, lalu kita lipat 2 melebar. Tepat di bagian tengah kita jahit dengan lompatan panjang untuk membentuk kerutan. Kita tarik pitanya supaya berkerut. Nah, seperti ini, lalu kita matikan hasil kerutan dengan jahitan biasa saja supaya tidak gerak-gerak hasil kerutannya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil kain sedikit. Ini bisa pakai kain sisa yang untuk bisban tadi. Kita lipat memanjang seperti ini. Lalu kita letakkan tepat di tengah-tengah hasil jahitan kerut. Kita lipat seperti ini kainnya. Kemudian kita tindas sesuai dengan lebar dari jahitan, sesuai dengan lebar dari kerutan. Kita jahit tindas berulang-ulang supaya tidak lepas. Kemudian kita potong sisa kainnya. Rapikan posisi yang kain di tengah ini supaya hasilnya lebih bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini kain bagian tengah bisa kita kasih sedikit jahitan. Kita jahit dengan pitanya supaya tidak bergeser-geser. Nah, setelah kita beri sedikit jahitan, kemudian kita letakkan pitanya di atas dompet seperti ini. Lalu, ini kita jahit melekat pada dompet. Kita jahit dengan erat supaya nggak gampang lepas. Jahit muter ya, ini kalau ini saya jahitnya muter
tepat di sekeliling bagian tengah pita ini. Kita jelujur. Nah, pitanya sudah terpasang, maka selesai sudah semua proses pembuatan pouch simple ini. Nah, bentuknya simple tapi lumayan lah untuk kita memanfaatkan kain perca yang ada di rumah. Nah, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.